Halo guys, jumpa lagi dengan kita, saya Arviko dan Saya Delvi. kali ini kita akan membahas topik yang sering kali kita jumpai yaitu tipe-tipe pembohong. Wah, apa tuh? Tipe pembohong. Ada banyak tipe-tipe pembohong guys. Yang pertama, Apa tuh? pembohong sesekali. Ada apa lagi maksudnya tuh? Maksudnya adalah orang yang jarang berbohong dan merasa bersalah atau gelisah saat melakukannya. Mereka biasanya akan mengaku dan meminta maaf ketika kebohongan mereka terbongkar, guys. Berarti gini, kalau Gimana? kalau orang yang kayak gini nih mungkin dia jarang berbohong atau memang benar-benar nggak bisa berbohong ya. Jadi, orangnya polos. Terlalu polos. Jadi Terlalu ketika polos. dia melakukan kesalahan atau terlanjur berbohong, dia tuh gelisah. Dia Ya gelisah. Allah, gimana nih nanti kalau ketahuan gimana nih? Jadi dia nggak tentram. Jadi orang ini adalah orang yang jujur. Nah betul, jadi daripada dia nggak tentram, mungkin dia yang duluan minta maaf. Ya, sebaiknya dia Bapak, karena dia berbohong kan sesekali. Karena dia tidak Sesekali. pandai berbohong. Jadi mungkin malam itu dia nggak bisa tidur, gelisah, memikirkan yang udah dia perbuat, kayak dia berbohong mungkin Iya. kan. Jadi daripada misalnya berlarut-larut, mungkin dia yang duluan minta maaf ya. Iya, ya sebaiknya kan jujur. Tapi kita membahas tipe-tipe berbohong. Iya, betul. Tolong jangan tanya kenapa nggak jujur saja, karena topiknya tipe-tipe pembohong. Berarti kalau ada ketemu nih teman gitu kan, yang dia misalnya berbohong terus dia minta maaf, berarti Dia tipe pembohong sesekali. berarti dia memang jarang berbohong. Ya, itu masuk tipe pembohong sesekali. Tapi kan ada juga yang misalnya berkali-kali bohong, Kita bahas kan tapi tipenya banyak. minta maaf gitu kan, berarti belum bisa kita kategorikan orang yang minta maaf itu termasuk orang yang tidak pernah berbohong yang. Lah, kan ini tipe pembohong sesekali. Betul. Next, lanjut. Yang kedua adalah pembohong putih. Gimana pula itu pembohong putih? Pembohong putih adalah Ada pembohong hitam. saya baju hitam loh, saya bukan pembohong. Pembohong putih adalah pembohong yang memiliki tujuan yang baik, guys. Gimana tuh tujuannya baik? Tujuannya supaya tidak membuat Keributan. Tujuannya baik, seperti tidak Bikin orang bertengkar. Pembohong yang memiliki tujuan yang baik, misalnya tidak membuat orang bertengkar. Misalnya meleraikan perselisihan. Jadi dia berbohong supaya orang tidak bertengkar. Silakan dideskripsikan. Berarti kalau berbohong seperti ini adalah berbohong demi kebaikan, biar nggak bertengkar. Jadi jangan terlalu jujur amat kalau yang posisi seperti ini gitu loh ya. Enggak. Ini bukan kita menyuruh orang untuk jujur atau berbohong. Iya, maksudnya di saat kondisi seperti ini memang orang tuh tidak bisa dituntut oleh jujur. Kalau seandainya orang itu yang salah. Masalahnya gini, kalau orang itu jujur tidak berbohong bakalan terjadi pertengkaran. Tuh gimana contoh bohongnya? Contoh bohongnya, misalnya mereka bertengkar. Supaya perselisihannya tidak semakin menjadi-jadi, kita mendukung seorang dengan berbohong supaya dia tidak bertengkar. Oh, jadi misalnya aku tuh curhat dengan sayang kan. Ya boleh. Jadi misalnya ini menjelek-jelekkan itu kan dia lagi bertengkar nih. Iya. Jadi ayang tuh mendukung gitu maksudnya. Mendukung saya, menenangkan saya. Kayak gitu ya. Mendukung, mengiyakan saja. Mengiyakan saja ya. Tapi udah tuh tidak menyampaikan lagi kepada lawan saya yang bertengkar. Oh, jadi tidak mengadu domba. Sehingga saya tidak berlarut-larut pertengkarannya. Oh gitu. Atau udah mencoba berbohong supaya saya bisa berbaikan dengan orang yang tempat saya bertengkar tadi. Atau mungkin gini, suami istri lagi bertengkar nih. Iya, kita lagi bertengkar. Jadi kita Ada orang sebagai yang berbohong.
sebagai penengah ini, walaupun sebenarnya itu kan lagi nahan-nahan ego nih. Ya, kita bertengkar, ada orang yang menengahi kita. Iya, dan orang menengah ini bilang, menemui mungkin salah satu. Iya. Oh, yang si itu udah sakit-sakit, udah kangen betul lah gitu. Nah, pulanglah misalnya kayak gitu. Melebay-lebaykan gitu ya. Orang itu sebenarnya dia cinta mati. Cinta mati, padahal orang Padahal iya cinta mati. ya memang betul. Cuma menahan ego kan Tapi gitu. cinta saja nggak sampai mati kan? Heeh. Oke. Jadi seperti itulah ya, Seperti mendamaikan. Heeh. Jadi misalnya apa hal-hal yang misalnya yang rahasia ya kayak tadi kan dia nggak menyampaikan supaya aman supaya gitu aman. ya. Jadi kebohongannya itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Maka disebutlah kebohongan putih. Oh, kebohongan putih. Iya. Apa ada kebohongan hitam? Baju abang hitam, tapi abang bukan pembohong hitam. Oke. Neng. Next. Yang ketiga adalah pembohong ceroboh. Nah, itu gimana lagi tuh? Pembohong ceroboh Ada pembohong adalah ceroboh. ada. Gimana tuh? Di acara kita ada pembohong ceroboh. Nah, siapa itu? Kita tidak mau mengatakan siapa. Jangan bilang saya. Saya juga tidak mau mengakuinya. Jangan-jangan udah. Jadi kita bahas tidak. Iya, lanjut. Pembohong ceroboh adalah pembohong yang berbohong tanpa memikirkan terlebih dahulu. Jadi dia terasa saja langsung dia berbohong, ngalir saja gitu ya. kebohongannya. Jadi apa yang dia pikirkan itu dia langsung gitu. Langsung ngalir. Tapi orang ini mau mengaku kalau dia berbohong apabila kita mengkonfirmasinya. Ada buktinya gitu ya. Misalnya kita mengatakan pada dia bahwa kau berbohong. Dia ketawa ketiwi, iya aku bohong gitu. Iya gitu. Contohnya? Contohnya adalah misalnya orang yang terlalu terlena dalam gosip atau bercerita dengan kawannya sehingga terseliplah kebohongan yang tanpa dia sadari, tanpa dia pikirkan terlebih dahulu, dia sudah berbohong. Misalnya ketika dia menceritakan misalnya tentang kekayaannya, tanpa terasa dia sudah mengatakan bahwa dia memiliki ladang dan sawah yang banyak, harta yang banyak, rumah yang banyak ya. Padahal dia tidak memilikinya. Karena asik ngobrol dengan temannya yang memiliki juga harta yang demikian, dia juga nggak mau kalah. Ya. Jadi dia berbohong bahwa dia juga punya sesuatu. Iya. Tanah berapa hektar gitu ya. Seperti itu misalnya dia, saya di daerah timur sebelah itu punya juga itu sawah berapa hektar gitu ya. Rumah berapa unit gitu ya, mobil gitu ya. Sawit saya di tanah orang gitu, ada 60 penghasilan saya 1 miliar 1 bulan gitu ya. Halu ya. Itu tanah kanti juga katanya. Itu sawah kanti juga. Sawah kanti itu banyak juga di sana. Oh, itu kanti punya. Itu kanti juga punya. Wow. Kanti semua punya tuh. Wow. Semuanya milik kanti. Ya, Itu. Wow. Akhirnya dia menjadi pembohong yang ceroboh. Wow. Jadi pas dicek, Pas orang nanya, itu tidak punya kanti. Iya Wow. katanya, bukan punya kanti. itu Wow. malu juga ya kalau kayak gitu ya. Karena dia sudah biasa, Jadi- mungkin sudah menjadi Ya. humor baginya. Iya. Oke, yang keempat adalah pembohong konvulsif. Itu keren pula namanya tuh. Pembohong ini adalah orang yang berbohong dengan berbagai alasan. Apa tuh? Gunanya untuk menutupi kekurangan diri. Gimana tuh? Jadi contohnya misalnya orang bertanya tentang dirinya, tentang pekerjaan. Jadi karena dia pekerjaannya tidak wah-wah gitu, jadi dia menutupi dengan kebohongan. Orang seperti ini kerap kali merasa gelisah dan tidak mau menatap mata lawannya. Jadi kalau Lawan ditanya, bicara, kalau dia tanya pasti tuh menunduk. gitu ya. Kerjaanmu apa? Saya itu Kerja di Jakarta Presiden Direktur PT Bahagia Sentosa gitu. gajinya 1 M per bulan gitu ya. Tapi dia tuh orang seperti nggak terlalu lebay-lebay. Yang Iya, penting identitasnya tidak diketahui terlalu gitu. buruk Iya. di mata lawan bicaranya. Maka kebohongan ini disebut dengan kebohongan konvulsif. Iya, kebohongan yang menutupi kekurangan diri. Yang kelima adalah pembohong patologis. Apa gitu? Orang seperti ini adalah orang yang berbohong tanpa alasan yang jelas. Hah? Kebohongannya seolah-olah seperti nyata. Dan orang seperti ini adalah orang yang narsis. Mereka sangat ahli berbohong. Itu gimana lagi tuh? Contohnya gimana tuh?
Misalnya dia menganggap seorang menyukainya, padahal orang tidak menyukainya. Misalnya contoh gimana lah ya, Iya. orang menyapanya gitu, dibilangnya orang menyukainya, kan dia Padahal bohong. cuma sampai. Padahal orang kan sekedar menyapanya, tapi karena dia sudah narsis gitu, seolah-olah itu kenyataan, dia bilang orang itu menyukainya. Itu kan termasuk kebohongan. Berarti ini ada gangguan jiwa orang Kebohongan kayak yang gini, Bang. narsis. Ya, kurang tegas setali. Iya, iya, iya. Nah, jadi orang seperti ini sering mengada-ada, kan disebut juga kebohongan. Sering berhayal gitu ya. Sering halu gitu. Halu ya. Banyak contohnya, banyak. Misalnya orang pinjam duit, dia buat lagi kebohongan-kebohongan. Seperti orang itu selalu minjam ke dia. Padahal nggak ada ya. Nggak ada, atau mungkin satu kali. Iya, iya, iya. Banyak lah kebohongan. Dia tuh terlalu narsis gitu orang seperti ini. Iya, iya. Kebohongan yang dia buat-buat, tapi dia ahli. Karena dia sudah sering. Iya, iya, iya. Karena dia pede. Dan dinarsiskan lagi ya. Karena dia pede mengatakannya. Dipublikasikan lagi ya. Dia menyampaikannya dengan percaya diri. Seolah-olah orang itu iri dengan dia. Padahal Bisa nggak juga ada kan. orang mengatakannya sekali, oh dia lebay-lebay kannya gitu. Narsis, pokoknya orang ini narsis betul. Iya, 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 iya. Berarti dia Pokoknya gimana lah. kalau tipe ini berarti dia menipu diri sendiri, berbohong terhadap dirinya sendiri ya. Ya dia seperti Dan membohongi kemudian dirinya sendiri. menceritakan, cuma dia membohongi diri sendiri, kemudian menceritakan ke orang gitu. Nah, Nah, dia menyampaikan narsis ke orang. dia, ya dia kan? narsis, pokoknya Iya. gitu-gitulah. Oke, lanjut. Sehingga kita masuk ke kebohongan yang keenam. Apa itu? Yang keenam adalah pembohongan sosiopat. Atau gimana lagi? Ini adalah kebohongan terakhir Apa tuh? dan kebohongan para ahli. Yang paling berbahaya, Kebohongan yang sadis dan paling berbahaya di muka bumi ini. yang tidak ada ampunnya. Ini kebohongan ini sudah menuju level tertinggi. Bisa memanipulasi orang. Sehingga mirip seperti penyihir, penjahat kelas tinggi. Apa tuh contohnya? Contohnya seperti ini. Misalnya kita sering dapat telepon, Anda mendapat hadiah 100 juta. Cukup kirimkan uang pajaknya sebesar 500.000. Jadi dia memanipulasi orang sehingga diiming-iming dengan hadiah tadi. Sehingga orang itu menyetorkan Iya, iya. uangnya. Jadi dia yang nerima, bukan orang yang nerima dia. Dia mengambil hadiah dari orang. Kan banyak kejadian seperti orang pergi ke ATM, Iya, 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 betul, betul, betul. pergi ke ATM setor duit, dikirimin pulsa gitu. Iya, betul. Kebohongan ini kebohongan tingkat ahli. Iya, iya. Dia pandai memanipulasi seseorang dengan Dan kemudian kata-katanya. kayaknya dia ada ilmunya juga nih kalau orang yang kayak gini. Bisa jadi, karena dia ahli. Iya, betul. Dia memiliki kemampuan sugesti yang tinggi. Dia bisa meyakinkan seseorang. Misalnya, Uda bisa meyakinkan saya, sehingga saya jatuh cinta pada Uda. Jadi Uda ini seorang ahli. Sugesti. Seorang ahli yang bisa membuat saya jatuh cinta dan kelepek-kelepek ke Uda. Hitungan 1, 2, 3, jatuh cinta. Tidur. Seharusnya tidur tadi. Iya, lanjut. Terus Oh, dia ini sengaja bekerja kepada seseorang untuk mengambil ilmunya. ngambil ilmu bisa Misalnya dia jadi. kerja di salon, gitu. Mengejar mengambil ilmu salon untuk dia kembangkan lagi. Betul. Itu kan Atau licik juga. Dia bekerja di toko makanan, mengambil ilmu makanan, dia buka usaha sendiri. Iya, betul. Itu juga kemudian misalnya kan udah dipercaya, misalnya megang duit, misalnya kerja di toko, malah korupsi atau duitnya toko-toko digelapkan gitu kan. Dia sudah pandai memanipulasi. Atau misalnya gini loh, yang sekarang masih banyak nih kasusnya kayak bikin-bikin arisan gitu-gitu. Oh, dia bohong. Gerisan-gerisan online Dia kan. bohong-bohongkan orang-orang, Jadi kalau kumpulkan orang-orang, udah terkumpul duit-duit orang itu, dia kabur. dia hilang Dia hilang tanpa dengan berita ya. kebohongan yang sangat. Yang sangat keji gitu. Nah, dihubungi nggak aktif nomornya, memang lenyap, hilang tanpa kabar ya. Iya, Itu seperti memang ini. kejam ya orang yang seperti ini. Ya, terus ada lagi yang lebih kejam lagi ya. Apa lagi yang kejam? Orang yang punya hutang. Itu pembohong besar tuh ya. Pembohong besar. Ini gini, dipinjamin duit nih. Oh, dia meminjam uang berhutang, tapi dia pandai bilang, oh, nanti iya, saya ganti nanti gitu. saya ganti, seminggu lagi saya ganti ya. Pas seminggu ditanyain, dia
Maaf belum gini tuh, terus lagi ditanya lain, maaf gitu-gitu, tentunya kabur, nggak ada berita, minta ditagih terus. Ya, dia Itu kejam juga ya, pembohong. selepas dia mendapatkan uang saja, Betul, abis itu dia ya terserah, dia nggak tahu menahu lagi. no comment, terserah lo, terserah duit lo ada sama gue nih ya. No comment, Gue nggak mau bayar gitu. Ya, Nah, ya, udahlah. ya, ya. Walaupun gue punya duit, gue nggak mau bayar. Udah, terserah lo mau marah, mau ngemis ke rumah, terserah. Oke, Itu orang yang paling kejam. Ya, dan banyak lagi yang lebih kejam lagi kan. Oke, Betul. kita tutup. Oke. Sampai ketemu di Sampai di postingan sini aja. yang berikutnya. Oke.